Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Perenungan kita pada saat ini saya kasih tema segala perkara tertanggung di dalam Tuhan. Dalam Filipi pasal yang keempat, di ayat yang ke-12 dan 13. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, apa yang sebenarnya kita takutkan dan khawatirkan? Kalau Paulus dengan segala hal yang dia boleh alami, dia bukan orang yang terpanggil, bukan orang yang miskin. Paulus ini terpanggil orang yang sangat luar biasa. Tentu hal yang menyangkut hal yang dia katakan, hal kenyang, kelimpahan, kekurangan, kemiskinan, kelaparan. Kalau dia katakan berarti dia mengalami posisi di mana dia mengalami kelimpahan, kekurangan. Namun dia tahu bahwa mengikut Tuhan sebenarnya bukan itu yang menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan. Karena kondisi keadaan dan situasi di sekitar bisa saja berubah, setiap saat bisa berubah. Kondisi hidup kita, keadaan-keadaan kita, sama seperti kita melihat musim akan tetap terus berganti. Ada panas, hujan, akan terus berganti. Kehidupan kita memiliki musim. Ada saatnya kita mengalami kelimpahan, tetapi ada juga saatnya kita mengalami kekurangan. Tetapi sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan. Karena Paulus ketika dia menyampaikan ini, dia menyampaikan bagaimana dia menceritakan tentang kehidupan melayani Tuhan itu tidak lepas dari kondisi yang demikian. Kalaupun saudara hari ini mengalami keadaan ekonomi baik, pulih, suasana nyaman, bersyukur. Tetapi itu pun tidak menjamin selamanya akan kita nikmati. Bersyukur kalau saudara bisa menikmati semuanya, itu pun semua dilakukan demi memuliakan Tuhan. Saudara nikmati bersama Tuhan. Apa yang saudara nikmati itu pun Tuhan nikmati. Tetapi kalau sampai ketergantungan kita pun akan kenikmatan dunia itu, pada akhirnya kita harus menghalalkan segala cara, akhirnya kita juga harus berdosa, maka sebenarnya itu bukanlah tujuan kehidupan yang sesungguhnya. Sebenarnya itu bukanlah kehendak Tuhan. Kalau Paulus mau dia bersukacita dengan apa yang dia miliki, jauh sebelum dia melayani Tuhan, seharusnya dia bisa menikmati semua yang dia miliki. Tetapi ketika dia melayani Tuhan, ketika dia mengambil sikap untuk hidup di dalam Tuhan, dia percaya bahwa segala perkara dapat ditanggung di dalam. Maka melalui perenungan ini saya mau mengajak kepada saudara, bukan soal penghidupan yang hari-hari ini saudara harus perhatikan. Saudara dan saya harus berani memperhatikan kehidupan yang benar, yang memuliakan Allah. Kalau kita memiliki pandangan pola hidup yang benar, yang dikehendaki oleh Allah, maka sesungguhnya hati dan pikiran kita tidak ada ruang lagi untuk mengkhawatirkan segala keadaan yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Karena kita tahu Allah menanggung segala perkara. Allah menanggung segala perkara yang kita alami.
Dia memberi kita kekuatan. Dia memberi kita penghiburan. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah tetap memuliakan Dia dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi kondisi bisa berubah, situasi bisa berubah, keadaan kita bisa berubah. Tapi hati yang percaya, hati yang tetap mengasihi, itu harus yang terutama. Paulus melayani Tuhan bukan tidak mengalami kegentaran. Kegentarannya hebat. Masalah pergumulannya berat. Dia sempat mencatat bagaimana dia mengalami banyak kondisi yang tidak mengenakan. Tetapi apakah dia tidak tahu bahwa semua itu akan menjadi bagian harus dia hadapi ketika dia mengikut Tuhan? Dia tahu. Tetapi itu yang dia percaya, segala perkara dapat ditanggung di dalam. Karena perkara yang paling utama yang harus kita kerjakan adalah bagaimana menyenangkan. Itu yang terpenting. Ini yang terpenting. Saudara harus mengerti, yang terpenting bukan perkara saudara sakit, menderita atau apapun. Perkara terpenting adalah biarlah Tuhan dimuliakan melalui hidup. Bagaimana Allah disenangkan, bagaimana Allah dimuliakan, bagaimana Allah diagungkan melalui apa yang kita lakukan. Ini yang terpenting. Tidak perlu khawatir Bapak Ibu Saudara, masalah demi masalah bisa terjadi. Dan orang bisa menilai kita negatif dengan apa yang kita alami. Masalah demi masalah akan terus terjadi. Kita akan menemui diri kita difitnah, diejek, dipandang rendah. Itu semua adalah bagian-bagian yang harus kita lewati. Tentu ada mungkin terjadi karena kesalahan kita, ya. Kalau itu tiba-tiba masalah datang karena kesalahan kita, itu pun bagian memproses hidup kita semakin baik. Tapi kalaupun kita menemukan kita tidak punya masalah, kita merasa kok saya tidak punya salah, saya lakukan benar. Kenapa masih difitnah, kenapa masih diejek, kenapa masih menemui masalah ini, masalah itu dan lain sebagainya. Saya percaya semakin dimurnikan oleh Tuhan. Bukankah di Alkitab juga berkata bahwa pohon yang berbuah semakin dibersihkan biar lebih lebat buahnya. Nah itulah saudara dan saya. Saudara merasa benar pun tetap difitnah, dipandang hina dan lain sebagainya. Tuhan sementara membersihkan yang mungkin saudara belum memahaminya, mengetahuinya, tapi Allah membersihkannya. Sehingga semakin mulia, semakin murni, semakin berbuah bagi Allah dan kebenarannya. Inilah yang harus kita perkarakan. Mari kita berperkara dengan sesuatu yang memuliakan Allah. Berperkara dengan sesuatu yang bernilai kekal. Tidak hanya sekedar makan, minum, pakai kita. Tidak hanya sekedar kondisi-kondisi keadaan yang sudah pasti itu akan tetap terus berubah. Yang sudah pasti dengan kondisi global yang hari-hari ini sementara terjadi, dengan pertumbuhan ekonomi, dengan masalah kondisi yang semakin rumit terjadi di sekitar kita. Kondisi kita akan sering bisa mengalami perubahan-perubahan tertentu. Tetapi ingat baik, semua perkara itu dapat kita tanggung. Yang harus kita perhatikan lebih sungguh adalah bagaimana hati Allah dimuliakan, bagaimana hati Allah disenangkan melalui kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.